البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 193. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke 194 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai di bulan-bulan yang diharamkan terjadi peperangan di dalamnya. Namun kalau seandainya orang-orang kufar memulai peperangan tersebut, diperkenankan atau diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk melawannya dan juga bahkan menghabisi mereka, walaupun terjadi pada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang di dalamnya. Kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ayat yang ke-194 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, peperangan kalian wahai segenap kaum mukminin terhadap orang musyrikin di bulan haram. Pada asalnya di situ diharamkan peperangan di dalamnya. Namun kalau seandainya mereka memulai, tidak masalah bagi kaum mukminin atau muslimin untuk melawannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Kalau seandainya ada orang di antara mereka yang membuat kriminalitas atau kejahatan terhadap kalian, memerangi kalian maksudnya, maka lawanlah mereka, perangilah orang tersebut. Nah, seperti halnya ketika orang tersebut membuat kejahatan untuk kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Qala al-mufassirun athabahumullah, qitalukum ayyuhal mu'minun, peperangan kalian wahai segenap kaum mukminin, lil musyrikin, terhadap kaum musyrikin, fi syahril ladzi harramallahu al-qitala fi, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan di dalamnya, huwa jazaa'un liqitalihim lakum fi syahril haram. Sebenarnya itu adalah balasan. Balasan untuk orang-orang yang memerangi kalian di bulan tersebut. Aslinya kan dilarang perang, tapi karena mereka melawan duluan, dalam artian mereka memulai duluan mengganggu kaum muslimin, maka tidak masalah. Nah, peperangan kalian melawan mereka itu adalah balasan bagi mereka, karena mereka memerangi kalian di bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Walladzi ya'tadi 'ala ma harramallahu minal makani waz zamani, dan orang yang membuat kejahatan atau kriminalitas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, baik itu barakallahu fikum berupa sebuah tempat ataupun waktu, maksudnya tempat yang diharamkan peperangan atau waktu yang diharamkan peperangan di dalamnya. Kemarin sudah kita jelaskan, barakallahu fikum, tempat yang diharamkan untuk berperang dalamnya adalah kota Mekah. Nah, namun karena mereka memulai duluan mengusir kalian, istilahnya memerangi kalian, maka lawanlah mereka. Nah, kalau yang waktunya di bulan-bulan haram, barakallahu fikum, seperti Rajab dan semisalnya. Nah, kita lihat di sini. Walladzi ya'tadi 'ala ma harramallahu minal makan waz zaman yu'aqabu bimithli fi'lihi. Niscaya orang tersebut yang membuat kriminalitas atau kejahatan terhadap perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, baik berupa tempat maupun waktu, niscaya orang tersebut akan dihukum
dengan hukuman yang seperti yang dia kerjakan. Karena mereka memulai duluan, akhirnya dibalas gitu. Wa min jinsi amalih, dan sesuai dengan jenis amalannya. Faman i'tada 'alaikum bil qital aw ghairihi fa'anzilu bihi 'uqubatan mumathilatan li jinayatihi. Maka barang siapa yang membuat kejahatan untuk kalian, membuat kriminalitas untuk kalian berupa peperangan atau memerangi atau yang semisalnya, maka berikanlah atau turunkanlah atau berikanlah untuknya uqubah, yaitu hukuman mumathilah yang semisal li jinayatihi, yang semisal dengan apa? Kriminalitas atau kejahatannya. Kalau mereka memerangi, ya kita perangi gitu loh. Seperti itu. Wala haraja 'alaikum bidzalik, dan tidak ada dosa bagi kalian terhadap perkara tersebut. Li'annahum humul badi'una bil 'udwan. Karena mereka itulah yang mulai duluan mereka. Aslinya kita dilarang mulai, tapi kalau mereka mulai duluan bagaimana? Ya dilawan, jangan dibiarkan. Karena mereka adalah humul badi'una bil 'udwan, karena mereka yang memulai duluan dengan permusuhan tersebut. Wa khafullaha fala tatadawazu al-mumatsalah fil 'uqubah, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melampaui batas di dalam menghukum mereka. Dalam artian ketika mereka memerangi ya kita perangi, tapi di dalam peperangan tersebut jangan sampai melampaui batas. Dalam artian seperti misalkan kita mencincang mereka, paham ya? Pembunuhan dilakukan dengan pembunuhan yang wajar. Misalkan yang dilarang adalah mencincang-cincang mereka, dipotong kepalanya, kemudian dipotong kakinya misalnya. Seperti itu. Jangan sampai melampaui batas dalam pembunuhan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhah. Barakallahu fikum. Apabila kalian membunuh, perbaiklah cara membunuhnya. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaiklah cara atau perbaguslah cara menyembelihnya. Maksud menyembelih sini menyembelih hewan dengan cara apa? Wal yuhidda ahadukum syafatahu wal yurihda bihatahu, dengan cara alat yang digunakan menyembelih dipertajam, kemudian disembunyikan agar tidak terlihat hewan yang akan disembelih, sehingga apa? Dia pun bahagia dan tenang. Tapi kalau sebelum menyembelih sudah kita tampakkan di hadapannya, itu biasanya dia akan lari, dan biasanya mungkin sebagian hewan itu bisa menangis. Misalkan mau menyembelih pisaunya di depannya gini, ditunjukkan di depannya gini, biasanya dia ingin lari atau mungkin dia bersuara hewan tersebut. Oleh karena itu ketika menyembelih pun ada cara-caranya, itu dengan cara dipertajam pisaunya, alat menyembelihnya, dan hendaknya tidak ditampakkan di hadapannya langsung. Sembunyikan dulu agar hewan sembelihan itu tenang gitu loh. Begitu saatnya sudah siap, bismillah, dikeluarkan, baru menyembelih. Kemudian dalam pembunuhan juga sama. Dalam pembunuhan dalam artian ketika membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang kufar, itu pun juga dilarang kita melampaui batas. Ya dibunuh ya sewajarnya, dibunuh. Barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al ladzina yattaqunahu wa yuti'unahu bi ada'i fara'idhihi wa tadannubi maharimihi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mereka bertakwa kepadanya dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi seperti itu keadaannya. Ini kita bicara hukum asalnya. Hukum asalnya kita ketika membunuh orang-orang kufar, dalam artian ketika peperangan, itu enggak boleh kita dengan cara mencincang. Namun di sana ada hukum-hukum yang dikhususkan. Mengenai orang-orang yang bikin kekacauan atau membuat barakallahu fikum, kejahatan di Jaziratul Arab atau istilahnya di Haramain atau misalnya barakallahu fikum, atau musuhi Allah dan Rasulnya, itu lain lagi urusannya ya. Hukum asalnya kita ketika membunuh mereka dibunuh secara wajarnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Tidak perlu kita barakallahu fikum cincang dan semisalnya. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya ayat yang ke-195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Ayat yang sangat mudah dihafal, pendek, singkat, namun maknanya sangat padat sekali. Dalam artian bagaimana ini larangan keras kita bunuh diri. Jadi kebanyakan orang-orang yang mereka tidak kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin buka usaha bangkrut, kemudian tidak sukses, akhirnya solusinya bunuh diri. Keliru, paham ya? Orang bunuh diri itu bukan mendahului takdir. Ada yang mengatakan orang yang bunuh diri itu katanya mendahului takdir, itu ucapan yang keliru.
Bahkan takdirnya ya memang dia mati bunuh diri. Apa maksudnya ya? Jadi orang yang bunuh diri, mati bunuh diri itu bukan maknanya dia mendahului takdir. Itu memang ditakdirkan Allah Ta'ala mati dalam keadaan apa? Bunuh diri. Jangan sampai keliru. Sebagian orang, Ustaz katanya ada orang yang bisa mendahului takdir. Mana? Itu bunuh diri itu buktinya matinya seharusnya nanti tapi dia bunuh dulu. Dia malah mati duluan. Tahu dari mana? Kok seharusnya nanti? Paham ya? Dia bunuh diri itu adalah takdirnya sudah. Allah Ta'ala takdirkan dia mati dalam keadaan bunuh diri gitu loh. Nah, Allah Ta'ala takdirkan dia mati dalam keadaan bunuh diri. Karena kalau kita saksikan banyak ya orang-orang yang berupaya untuk bunuh diri tapi nggak berhasil. Sudah beli obat nyamuk, baygon, ya, campur dengan minuman apa gitu, diminum sampai beberapa gelas itu, tapi nggak mati juga. Karena belum saatnya dan belum ajalnya. Karena kalau ajal itu belum sampai, walaupun dia berusaha semaksimal mungkin mau mati, tetap nggak mati. Tapi kalau datang ajalnya, walaupun dia tidur di dalam selimut, tetap mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak ada di antara mereka yang mampu menyegerakan, tidak pula mengakhirkan, tetap mati. Nah, kita lari dari kematian enggak akan bisa. Nah, barakallahu fikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya yang kematian yang justru kalian lari darinya, kalian lari dari kematian, justru kematian itu akan menjumpai kalian. Pasti itu sudah. Nah, barakallahu fikum. Ada orang yang berupaya mati bunuh diri, dalam artian dia ingin bunuh diri. Nah, loncat dari tingkat 4 sampai ke bawah. Di bawah enggak mati, cuman kakinya patah. Ada enggak Ali? Ada seperti itu, dalam artian memang belum takdirnya gitu loh. Dia mau bunuh diri, sudah loncat dari tingkat 4 sampai bawah enggak mati juga. Cuman kakinya patah. Dibawa ke rumah sakit, mau mencoba lagi bunuh diri, belum mati juga. Tapi ternyata ketika sehat, dalam keadaan orang tidak tahu, ternyata dia lagi tidur, paginya sudah dibangunkan enggak bisa lagi. Dalam artian apa? Yang namanya ajal itu tidak ada yang tahu. Paham ya? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, barakallahu fikum. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu sama sekali. Kapan matinya, di mana, kita enggak tahu. Yang jelas kematian pasti akan menghampiri kita semuanya. Syahidnya mana, barakallahu fikum? Syahidnya ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa anfiqu fi sabilillah. Pertama. Nah, termasuk barakallahu fikum, tarbiyah, pelajaran yang sangat mulia, yaitu dorongan dan juga motivasi agar orang itu berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kebaikan, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada perkara-perkara yang haram, perkara maksiat dan misalnya. Nah, barakallahu fikum, dalil bahwasanya dorongan dan motivasi agar orang itu menginfakkan. Yang namanya infak itu tidak harus dengan harta. Nah, infak itu tidak harus dengan harta. Ucapan-ucapan yang baik masuk dalam sedekah dan infak. Paham ya? Kemudian pakaian misalkan juga termasuk infak. Paham ya? Yang intinya apa, barakallahu fikum, dia curahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan tersebut maka masuk dalam definisi infak, tidak harus harta. Makanan diinfakkan bisa, pakaian diinfakkan juga bisa. Oleh karena itu jangan sampai pandangannya, wah ana belum bisa infak, belum bisa sedekah misalkan. Sedekah infak itu enggak harus dengan harta. Paham ya? Tidak harus dengan harta. Dan semakin orang itu berinfak atau bersedekah itu tidak akan berkurang. Nah, barakallahu fikum, dalam artian justru akan digantikan yang lebih baik dan lebih besar. Nah, kita lihat sini, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan jangan sekali-kali kalian menjerumuskan dengan sebab tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Bunuh diri berarti apa? Masuk di sini. Nah, barakallahu fikum, menjerumuskan kepada kebinasaan. Nah, bunuh diri. Dan ancamannya berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim mengenai larangan apa? Bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan sekali-kali kalian bunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah taala itu mencintai kalian. Dicintai kok malah bunuh diri. Paham ya? Usahanya bangkrut, jutaan, bukan jutaan, miliaran. Setelah itu solusinya paling terakhir dia malah justru apa? Menggantung. Matinya mati gantung. Alasannya apa? Usahanya bangkrut. Keliru. Kurangnya ketakwaan dan juga kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang yang barakallahu fikum mengerti dan paham masalah tawakal, barakallahu fikum, itu ketika usahanya mungkin tidak sukses atau mungkin belum berhasil, dia sabar. Itu semuanya dicatat. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? Dengan jarak berapa? Wisnu?
Semua takdir makhluk ini mulai rezekinya, ajalnya dan misalnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Nah, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, bayangkan. Oleh karena itu ketika usahanya belum berhasil ya sabar. Karena apa? Karena di balik itu semuanya ada hikmah, ujian. Nah, barakallahu fikum, tidak seperti orang-orang yang bermudah-mudahan, wah enggak ada solusi yang lain kecuali bunuh diri. Setelah bunuh diri malah justru apa? Ancamannya berat. Rasulullah mengatakan, "Man qatala nafsahu bisyai'in aw bihadidin, 'udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu atau dengan besi, niscaya nanti di hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri. Ancamannya berat sekali. Oleh karena itu kita sayangkan kelompok-kelompok sesat yang mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah bersorban, jenggotnya panjang, kemudian pakainya juga enggak isbal berjubah, tapi apa? Tapi pemikiran mereka pemikiran Khawarij dari kalangan jaringan Al-Qaeda ataupun kelompok-kelompok sesat ISIS dan semisalnya. Mereka apa? Senang bunuh diri. Alasannya jannah firdaus, surga firdaus. Akhirnya bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Paham ya? Yang dibunuh bukan orang kafir aja, orang kaum muslimin sekitarnya kena imbasnya. Allahul musta'an, itu semuanya ajaran yang tidak benar ya. Nah, barakallahu fikum. Karena aslinya kelompok-kelompok jaringan Al-Qaeda dan juga kelompok ISIS dan semisalnya itu bentukan dari orang kufar, cuman mengatasnamakan apa Islam. Nah, dilihat orang Islam itu yang paling bermusuhan dengan orang kufar dalam artian, nah barakallahu fikum, tidak suka dengan kufar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling keras. Paham ya? Oleh karena itu mereka apa? Mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan banyak ya Ahlus Sunnah itu teroris, padahal bukan teroris. Sebabnya ulah-ulah mereka tadi itu mengaku Ahlus Sunnah, kami Sunniyun, Salafiyun, Jihadiyun, ditambah Jihadiyun. Paham ya? Allahul musta'an. Akhirnya pemikiran tadi itu. Nah, mengkafirkan sebagian barakallahu hukam atau pemimpin kaum muslimin yang sah, dengan alasan karena tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Kelompok-kelompok sesat tersebut, mereka apa? Mereka walaupun istilahnya berselimut dengan selimut Ahlus Sunnah, namun akan nampak barakallahu fikum, karena itu adalah istilahnya adalah sekutu-sekutu dan juga bikinan-bikinan orang kufar. Allahul musta'an. Dan itu bisa saksikan kisahnya ketika apa? Ketika mereka mungkin perang di Irak atau di Irak atau yang semisalnya. Kebanyakan mereka dari Rusia juga ada, dari Prancis juga ada. Barakallahu fikum. Terus kemudian kebanyakan mereka kok berjenggot, kenapa? Kebanyakan mereka itu orang bodoh. Ditipu. Barakallahu fikum dalam artian jannah firdaus, ada pitokohnya, ada kayak kartunya. Seakan-akan tuh surga itu milik mereka itu loh, sehingga tahu bahwasanya dia pasti masuk surga itu loh. Allahul musta'an, sehingga mereka bermudah-mudahan. Kebanyakan orang bodoh yang tertarik kegiatan mereka jihad fisabilillah, benderanya hitam, la ilaha illallah, panji hitam katanya. Allahul musta'an, jangan tertarik. Mereka kelompok sesat yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah, Allahul musta'an, dan merusak kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. Karena orang-orang Khawarij itu bid'ah pertama kali yang muncul di dalam agama Islam adalah bid'atul Khawarij. Awwalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Paham ya? Bid'ah pertama kali yang muncul dalam Islam adalah bid'atul Khawarij. Bid'ah Khawarij yaitu ketika di zaman Rasulullah waktu itu membagikan sebagian harta kepada sebagian para sahabat. Ada yang baru masuk Islam, ada yang sudah lama. Rasulullah membagikan apa? Membagikannya yang baru-baru masuk Islam dikasih banyak. Tapi ada salah satu oknum orang yang tidak terima dengan pembagian tersebut. Yaitu siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi inilah yang dikenal dengan apa? Barakallahu fikum, pemimpin atau pertama kali pencetus pemikiran Khawarij. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Fa innaka lam ta'dil." Sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Bayangkan, berani lancang mulutnya mengatakan di hadapan Rasulullah, "I'dil ya Muhammad." Rasulullah membagikan tujuannya apa? Kenapa yang ini dikasih banyak, ini dikasih sedikit? Tujuannya ta'liful qulub, melunakkan hatinya orang-orang yang baru masuk Islam. Biar senang gitu ya. Tapi orang ini enggak paham, justru malah membikin apa? Kacau di situ. Mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adil engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Akhirnya Rasulullah pun sempat marah dan mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Akhirnya Umar bin Khattab pun juga memerah wajahnya dan marah seraya berkata, "Ya Rasulullah," seraya Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Dzul Khuwaisirah Tamimi. Tadi Rasulullah mengatakan apa? Biarkan dia.
nanti akan lahir dari keturunan orang tersebut yang semisalnya hingga saat ini. Nah, yang memberontak pemerintah, kemudian ingin kudeta, revolusi dan semisalnya, pemikiran-pemikiran masih terselubung banyak sekali. Nah, oleh karena itu awwalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Paham salah ini ya? Naam, Allahu musta'an. Jangan tertipu dengan kegiatan mereka ya, walaupun pakai bendera hitam kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Allahu musta'an. Bendera ISIS itu ya, hati-hati. Nah, Allahu musta'an. Larangan yang sangat keras sekali. Nah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, karena balasannya bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik barakallahu fikum, yaitu dengan cara mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, balasannya apa? Surga dan juga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lil ladzina ahsanu al husna waz ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, mendapatkan al-husna itu surga, wa ziyadah dan tambahan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, itu yang berbuat kebaikan itu dengan cara barakallahu fikum, menerapkan dan juga beramal dengan syariat yang sangat mulia ini. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wastamirru ayyuhal mu'minun, dan terus-meneruslah wahai segenap kaum mukminin fi infaqil amwali, di dalam menginfakkan harta-hartanya, linusrati dinillahi ta'ala, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun lafadznya harta, namun yang namanya harta itu tidak harus uang. Paham ya? Harta kekayaan itu tidak harus uang, pakaian juga masuk dalam harta, makanan juga termasuk dalam harta, karena semuanya mengeluarkan dengan harta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cuman globalnya yang namanya amwal itu biasanya uang, tapi yang namanya harta kekayaan itu kan enggak harus uang gitu loh. Emas, perak juga harta. Nah, Allahu musta'an. Dan terus-meneruslah wahai segenap kaum mukminin untuk menginfakkan harta-harta untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, wal jihad fi sabilih, dan juga berjihad di jalannya. Wala tuqi'u anfusakum fil mahalik bi tarkil jihad fi sabilillah, dan jangan sekali-kali kalian menjerumuskan, membikin kalian tersungkur atau menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ada min infaq fi, dan juga tidak mau infak untuk apa? Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atau untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Wa asinu fil infaqi wat ta'ah, dan perbaiklah kalian di dalam infak dan ketaatan. Bagaimana sebuah infak dan ketaatan dikatakan baik? Manakala terpenuhi padanya dua perkara, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Karena dua itu kuncinya. Al-ikhlas wal mutaba'ah itu dua-dua itu adalah kuncinya, atau syaratnya diterimanya sebuah apa? Amalan. Orang beramal tanpa ikhlas enggak diterima. Walaupun mutaba'ah, walaupun persis yang dilakukan Rasulullah misalkan. Atau orang misalkan beribadah, barakallahu fikum, ikhlas tapi tidak mencontoh sunnah Rasulullah, enggak diterima juga. Barakallahu fikum, seperti misalkan memperingati apa? Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj. Kita semuanya Ahlus Sunnah memperingati. Cuman apakah versinya kita seperti versi orang-orang barakallahu fikum hizbiyin, atau orang-orang sufiyin, atau orang-orang yang mereka jauh dari agama yang benar? Barakallahu fikum, tidak. Kalau mereka memperingati setahun sekali, benar enggak? Maulid Nabi itu memperingati setahun sekali. Isra Mi'raj berapa? Setahun sekali juga. Ahlus Sunnah itu berkali-kali. Kapan datang waktunya, saatnya memperingati kisah-kisah tragedi kejadian Isra Mi'raj, dibaca kitabnya. Paham ya? Kapan ketika berkaitan masalah kapan lahirnya Rasulullah, tanggal berapa, tahun berapa, kemudian bagaimana keadaan bapak ibunya ketika Rasulullah lahir, dibahas juga. Tidak adanya sekali, bahkan berkali-kali dalam setahun, menunjukkan bahwasanya apa? Barang siapa walaupun dia misalkan memperingati tapi selama tidak ada barakallahu fikum syariatnya, walaupun dia ikhlas, murni tulus ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada syariatnya, tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya mardudah, tertolak amalannya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Dua syarat itu harus terpenuhi. Dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah, dua syarat diterima sebuah amalan. Apa tadi? Dua syarat tadi? Ali? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah.
Nah, mutaba'ah itu mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa asinu fil infaqi wat ta'ah wa ja'alu 'amalakum kullahu khalisan liwajhillahi ta'ala, dan jadikanlah amalan kalian seluruhnya murni untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu ahlal ikhlasi wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ikhlas dan juga berbuat ihsan, kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Di sini menunjukkan bahwasannya manakala orang sudah meninggalkan jihad, tidak mau jihad. Yang namanya jihad itu apakah harus perang? Harus perang dengan pedang itu? Enggak harus. Jihad itu ada macam-macam tingkatannya. Ada jihadun nafas, jihad melawan apa? Hawa nafsu. Kemudian jihadus syaitan, jihad melawan setan. Baru jihadul a'da, jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita misalkan mau berbuat kemaksiatan, kita lawan. Wah, enggak usah, jangan. Itu jihad enggak itu? Jihad. Paham ya? Kemudian setan bisik-bisiki, kamu kalau bisa malam ini nyuri aja, kesempatan orang yang enggak di rumah misalkan. Kita tetap tahan, enggak mau. Jihad melawan setan. Paham ya? Bisikan setan ditepis. Paham ya? Atau kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada bisik-bisikan. Kamu sudah kentut misalkan. Sudah kentut, padahal enggak kedengaran suara, enggak tercium bau juga. Paham ya? Cuman was-was bisikan-bisikan, tetap kita tepis, tidak ngikuti apa bisikan setan. Jihad juga di situ. Paham ya? Yang namanya jihad itu tidak harus dengan pedang atau senjata berat kemudian pergi perang, itu enggak harus. Paham ya? Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih membagi pembagian masalah jihad di antaranya itu tadi. Jihadun nafas, kemudian jihadus syaitan, kemudian jihadul a'da. Paham ya? Nah, 3 perkara yang masuk dalam kategori jihad. Namun kalau diitlaqkan nama jihad itu biasanya jihad peperangan. Di ma'rakah, di medan peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang kufar, orang-orang musyrikin, orang munafikin, orang-orang zanadiqah, al-mu'tadin. Itu seringnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau kaum muslimin sudah lemah, sudah benci kematian dan takut mati, cinta dunia, itulah barakallahu fikum tanda bahwasanya kaum muslimin akan dihancurkan oleh orang-orang kufar. Nah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hadisnya siapa itu? Tsauban, rawahu Abu Dawud barakallahu fikum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tada'a 'alaikumul umam." Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a kalatu ila qas'atiha. Artinya hampir-hampir umat-umat itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh kalian itu berkumpul jadi satu untuk melawan kalian, untuk merobohkan kalian. Maksud kalian itu kaum muslimin. Sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang ingin makan atau menyantap hidangan di sebuah nampan. Berkumpul mereka kan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah kita sebabnya karena sedikit orangnya pada waktu itu ya Rasulullah, kok kita dikalahkan, kok kita istilahnya dijajah, kok kita dikalahkan orang kufar?" Kata Rasulullah, "La." Rasulullah apa kata Rasulullah? "Bal antum yawma idzin katsir." Bahkan kalian pada waktu itu banyak orangnya. Kaum muslimin sekarang banyak enggak jumlahnya? Banyak. Cuman apa kata Rasulullah? "Walakinnakum ghusaa'un ka ghusa'is sail." Tapi kalian bagian buih. Bagian buih. Nah, barakallahu fikum yang ada di lautan atau yang ada di atas apa? Atas air ketika dibawa oleh banjir. Seperti itu. Ya. Yang namanya buih itu kan terbawa oleh air kemana saja yang air tersebut mengalir. Seperti itu. Dalam artian kalian itu disetir. Kalian itu disetir atau kalian itu istilahnya barakallahu fikum diperintah oleh mereka. Jadi kalian itu bawahan mereka gitu loh. Sebabnya apa ternyata? Kemudian Rasulullah mengatakan, wala yakdifanna wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum mahabah minkum." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari hati-hati mereka dicabut rasa takut tersebut. Jadi mereka enggak takut lagi kepada kaum muslimin. Wala yakdifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Ini syahidnya. Syahidnya adalah wahn ini. Dan Allah Ta'ala telah tansapkan pada hati-hati kalian penyakit wahn. Nah, ini sebabnya. Sebabnya kaum muslimin lemah dan juga orang-orang kufar justru lebih kuat dan mereka justru tidak takut dengan kaum muslimin. Sebabnya karena wahn tadi. Kemudian salah seorang di antara para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mal wahn?" Wahai Rasulullah, apa itu wahn? Rasulullah mengatakan, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Itu cinta dunia dan benci kematian. Enggak mau jihad, enggak mau melawan orang kufar, bicara al-haq takut, khawatir dipenjara misalkan, atau khawatir dihukum, atau khawatir misalkan dipukul orang, atau khawatir misalkan dicaci maki orang.
Jangan seperti itu. Ahlus sunnah itu meninggalkan apa? Meninggalkan ucapan-ucapan, ocehan-ocehan manusia dalam rangka as-sunnah, itu ahlus sunnah. Nah, adapun ahlul bid'ah wad dalal, mereka meninggalkan as-sunnah dikarenakan ocehan-ocehan tetangga atau manusia. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, beliau mengatakan ahlus sunnati wal jamaah yatrukuna aqwalan nas li ajli sunnah. Artinya ahlus sunnah wal jamaah itu meninggalkan ucapan-ucapan manusia, ocehan-ocehan. Nanti anakmu kalau nggak sekolah, bagaimana masa depannya? Nanti kalau anakmu mondok terus, bagaimana nanti nggak punya penghasilan? Wah, akhirnya dia ngikuti ucapan manusia tadi, meninggalkan sunnah. Itu adalah ciri-ciri ahlu bidah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim apa tadi? Ahlus sunnati wal jamaah yatrukuna aqwalan nas li ajli sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah itu meninggalkan ucapan-ucapan manusia dikarenakan untuk mengamalkan apa? As-sunnah. Sebaliknya, wa ahlul bidah yatrukuna as-sunnah li ajli aqwalin nas. Dan ahlu bid'ah wad dalal, nah barakallahu fikum, mereka meninggalkan as-sunnah dalam rangka apa? Karena lebih mengedepankan ucapan-ucapan manusia. Paham ya? Nah, ahlu bid'ah yatrukuna sunnah li ajli aqwalin nas. Ahlu bid'ah itu mereka meninggalkan sunnah disebabkan apa? Karena bisikan-bisikan ocehan-ocehan manusia. Wah, ahlu sunnah itu ekstrim, jenggotnya harus dipanjangkan, celananya cingkrang, pakaiannya harus berjubah, bergamis, pakai sarung lagi. Wah, kalau kita ngikuti arahan mereka rusak. Paham ya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ultimatum jauh-jauh ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Itu renungi baik-baik itu. Ayat ini enggak sembarangan ini. Paham ya? Ini ayat dari Al-Qur'an. Lah bagaimana lagi kalau sudah dari Al-Qur'an kemudian kita nolak? Bahaya. Allah Ta'ala mengatakan jika kalian mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Karena kebanyakan manusia ikut hawa nafsu. Paham ya? Nanti kalau nggak sekolah, nggak punya ijazah, nggak bisa kerja. Nah selama ini, nah orang yang namanya nggak punya ijazah apa nggak bisa kerja? Banyak orang yang kerja di bangunan tanpa ijazah. Ya nggak? Antum bisa kerja kan tanpa ijazah kan? Ayo, nggak harus. Nah, itu cuma bisikan-bisikan saja. Nanti kalau anak kalian di pondok terus, masa depannya nggak cerah. Masa depan yang mana yang kalian harapkan tuh? Masa depan yang mana yang diinginkan tuh? Masa depan kita itu dunia atau akhirat? Akhirat. Masa depan dunia itu belum seberapa. Kalau dunia itu masih ada habisnya, tapi kalau akhirat nggak ada habisnya. Kekal di sana nanti. Itulah masa depan yang hakiki yang kita cari, bukan seperti ocehan-ocehan sebagian manusia kemudian hati kita lemah, akhirnya kita ngikuti mereka. Jangan. Kuatkan hati kita. Pendirian kita harus dikuatkan barakallahu fikum di dalam menghadapi orang-orang yang jauh daripada ilmu, namun dengan cara apa? Namun dengan cara ar-rifq wal lin, dengan cara lemah lembut dan sopan santun. Semuanya diletakkan di tempatnya, ditolak dengan cara halus. Besok ikut pemilu ya Pak? Oh enggak, afwan atau maaf, anak nggak bisa misalkan, atau kami nggak ikut coblosan, kami ada acara, selesai urusan. Paham ya? Besok kalau acara pemilu ikut ya? Oh nggak bisa ikut, maaf ada acara, selesai urusan. Ditolak dengan cara halus. Paham ya? Oh ini besok ini sudah mau 17 Agustus ini. Semuanya masyarakat ini, kampung ini dihimbau untuk mengibarkan bendera merah putih. Himbau, lafaz himbau bukan paksaan ya. Dihimbau. Akhirnya kita bermudah-mudahan mengibarkan bendera merah putih, alasannya dipaksa. Keliru nggak itu? Keliru. Himbauan sama paksaan sama atau beda? Himbauan itu ikhtiari, kalau paksaan itu itirari. Itirari itu kita nggak bisa milih yang lain lagi. Mau nggak mau harus mengibarkan itu loh. Paham ya? Tapi kalau ikhtiari ada pilihan, milih yang mana kalian? Milih yang mana? Milih selamat atau milih justru kalian mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala? Walaupun niatnya enggak seperti itu, tapi ikut apa? Ikut melestarikan budaya mereka. Paham ya? Nah, barakallahu, tolak dengan cara halus. Mau maaf Pak, kami enggak ikut. Bukan maknanya kami itu tidak taat pemerintah. Kami taat sepenuhnya kepada pemerintah yang muslim yang sah selama pada perkara yang ma'ruf. Selesai urusan. Dijawab dengan cara sopan santun, lemah lembut, tidak dengan kekerasan, kriminalitas atau kejahatan atau anarkis, enggak perlu. Paham ya? Dijawab dengan sopan santun, mereka tahu, oh si fulan ini kalau ada acara enggak pernah ikut misalkan. Setelah itu nanti enggak didatangi lagi. Tapi kalau kita bermudah-mudahan, barakallahu fikum, disuruh ini langsung mau, suruh ini langsung mau. Oleh karena itu kita sayangkan ya, para dai yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, bertahun-tahun dah ngaji, berdakwah, kemudian dulu aja mereka semaksimal mungkin ya, dulu aja mereka semaksimal mungkin mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah umum, sekarang bikin sekolah umum. Walaupun SDIT, TKIT, disayangkan sekali. Ustadz-ustadznya udah ngajar kok malah sekolah lagi, kuliah lagi demi mendapatkan gelar LCMA. Allah musta'an, dunia semua.
Allah musta'an, hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga di antara mereka dulu bertahun-tahun haram, kita nggak perlu pakai pemilu. Ini termasuk rangkaian daripada demokrasi, nggak boleh, nggak ada bukan syariat Islam. Sekarang apa? Membolehkan. Alasannya fatwa ulama. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, ini sekedar barakallahu fikum selingan bahwasanya kita semuanya hendaknya tidak terdoktrin atau kita tidak mengikuti jejaknya mereka waliyadzubillah, karena mereka semuanya waliyadzubillah yang dahulunya kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengikuti jejaknya mereka. Itu mereka orang hizbiyin yang mereka berbolak-balik, dulu haram sekarang boleh, dulu tidak boleh sekarang boleh, dibolak-balik seperti itu. Atau dulu haram sekarang halal, seperti masalah televisi. Ini gambaran aja ya. Dulu mereka haram, enggak boleh televisi, jangan ikuti semua orang awam. Sekarang banyak alasan, boleh mengikuti perkembangan zaman, dakwah dengan televisi. Orang Syiah, orang PKI mereka sekarang dakwah dengan televisi. Ahlus Sunnah kapan gerakannya? Ayo gerakannya kapan? Masa Ahlus Sunnah enggak dakwah dengan televisi? Akhirnya bermudah-mudahan dakwah dengan televisi. Sebabnya apa? Paling fatwa ulama dah itu. Dalilnya kalau Allah kalau Rasul enggak ada. Kalau datang ini dalilnya enggak boleh, ini haram nih. Rasulullah mengatakan seperti gambar makhluk nyawa seperti ini, enggak boleh, haram. Nah, ini fatwa ulama. Nah, lebih mengedepankan fatwa ulama. Keliru enggak? Keliru. Yang benar harus didepankan apa? Al-Qur'an was sunnah. Nah, itu perlu diperhatikan barakallahu fikum, karena orang-orang yang naudzubillah ya, sudah terkena doktrin mereka itu susah untuk keluar. Alasannya perkembangan zaman, fatwa ulama, kemudian enggak akan berkembang. Ahlus Sunnah itu kalau cuma belajar di pondok aja, di masjid itu enggak berkembang. Oleh karena itu kita bikin sekolahan, SDIT, TKIT, SMPIT dan misalnya biar berkembang, biar banyak orangnya. Itu aslinya kalau kita telusuri biar dapat uang. Benar enggak itu? Biar dapat uang karena bayar. Paham ya? Sudah dapat dana dari sana kemari, dari yayasan, masih bayar uang gedung sekian juta. Paham ya? Jarang sekali mereka yang misalkan punya yayasan kemudian nyari dana banyak sekali, dana dari Auturas atau dari mana dikumpulkan kemudian gratis. Pernah jumpai enggak? Jarang sekali. Sudah dapat dana banyak enggak berani gratiskan. Ya, uang masuk uang gedung sekian juta. Itu kita saksikan, enggak perlu kita buktikannya. Kita saksikan saja. Allah musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.